Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa waktu dan kesempatan. Patut kita syukuri waktu dan kesempatan tersebut digunakan untuk hal yang positif. Alhamdulillah pula pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan keimanan, keislaman sehingga kita bisa berihsan dengan baik. Alhamdulillah pula pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan berupa kesehatan, rezeki yang melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang baik ini walaupun kita tidak bisa ketemu langsung, alhamdulillah kita bisa bertemu lewat udara. Pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh tidak apa-apa, yang penting anak-anak bisa serius di dalam mengikuti pelajaran. Insya Allah tidak ada bedanya. Ya kalau misalnya tidak bisa disamakan, ya minimal ada kesamaan ketika kita bertemu secara langsung. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini kita akan masuk ke materi yang pertama. Untuk kelas 8, materi yang pertama yaitu iman kepada kitab Allah. Perlu kita ketahui bahwa anak-anak wajib ya memiliki buku. Ya, buku ini. Wajib memiliki buku ini. Ya, pendidikan agama Islam. Di stoknya sudah ada, anak-anak tinggal membelinya. Insya Allah ini sebagai sarana bagi kita agar kita belajar secara fokus pokok materi yang akan kita selesaikan dalam 1 tahun ini atau 1 semester lah minimal. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, yuk mari kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, bab pertama, iman kepada Allah itu memiliki tujuan pembelajaran. Kalau kalian lihat di buku kalian di halaman pertama itu ada 4 tujuan pembelajaran. Di bawahnya ada peta konsep yang mendukung tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya yakin sepenuh hati bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut. Selesai kan? Namun perlu kita jabarkan. Nah, iman kepada kitab Allah itu, lalu kitab yang kita imani itu ada berapa? Yang wajib kita imani ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 nabi atau rasul. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat isinya adalah perintah dan larangan. Dalam bahasa agama dikenal dengan namanya syariat. Jadi kalau ada kata syariat, kita jangan terus kemudian berpikiran negatif, karena syariat itu adalah inti dari agama itu sendiri di samping akidah. Jadi akidah, syariah, ibadah. Nah, gitu ya. Jadi akidah yang mendasari, kemudian syariah adalah yang mengatur. Ya, ada tata tertib di situ, ada rambu-rambu di situ, itu syariah. Kemudian ada ibadah. Ibadah itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kitab Taurat itu ada perintah dan larangan, alias itu adalah syariahnya kaum Bani Israel, karena kitab Taurat diturunkan kepada mereka. Nah, yang ada di dalam kitab Taurat tersebut ya sampai sekarang dikenal dengan namanya Ten Commandment. Ten Commandment tersebut kalau kita lihat secara seksama itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran.
tidak ada. Kalau toh ada itu berarti diselewengkan oleh pengikutnya. Yang pertama, ya, isi dari Ten Commandment itu kita harus menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah selainnya. Ya, berarti ini tauhid. Jadi ajaran Nabi Musa adalah ajaran tauhid. Dalam Islam dikenal dengan nama La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Itu ajaran tauhid. Yang kedua, tidak boleh menyembah berhala. Jelas ini, tidak boleh menyembah berhala. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan nama Allah untuk hal yang negatif, yang tidak diperkenankan kecuali hak. Nah, artinya jika seseorang mengatasnamakan Allah, bertindak melakukan sesuatu tetapi ternyata itu salah, itu dosa. Keluar dari perintah dari agama. Ya, kitab Taurat ini. Yang keempat, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua agar umur kita dipanjangkan. Dalam agama Islam dikenal dengan birrul walidain. Yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan, di situ silahkan kalian pelajari di buku ya, jangan membunuh sesama, terus kemudian jangan berbuat zina, jangan mencuri, terus kemudian jangan menjadi saksi palsu, dan jangan iri dengki terhadap hak milik orang lain. Itu silahkan dipelajari. Nah, semua itu 1 sampai 10 tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ada satu lalu kenapa mereka tidak disebut lagi dalam hal ini sebagai agama langit? Kenapa? Masalahnya mereka ternyata tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka masih bersikukuh sampai sekarang, kaum Bani Israel itu, atau sekarang kita kenal dengan namanya kaum Yahudi, masih menunggu Nabi yang terakhir sampai sekarang, karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, Khatamul Anbiya. Yang pertama, berarti ini sudah keluar dari koridor. Yang kedua, hari Sabtu yang ada di dalam Ten Commandment adalah hari Sabat, atau hari Sabat jatuh pada hari Sabtu. Tapi ternyata mereka mengganti hari Sabtu atau hari Sabat tersebut dengan hari Ahad atau hari Minggu. Itu berarti bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan perintah dari kitab Taurat tersebut. Dan ini sangat urgent, sangat pokok, sangat inti. Kalau ini dilanggar, maka hukumannya sebenarnya itu bisa dihukum pancung. Tidak main-main itu. Tapi ternyata mereka mengabaikan itu, sehingga mereka mengganti di hari Ahad. Hari Sabat, hari Sabtu diganti hari Ahad. Kemudian yang selanjutnya, kenapa mereka itu ajaran agamanya dianggap banyak hal yang tidak bisa dipercaya. Hari Sabat itu kan tidak diperbolehkan bekerja, dianjurkan untuk beribadah. Agama mereka itu kan hanya sepekan sekali untuk beribadah, di hari Sabat itu, yang kemudian diganti di hari Minggu, Tapi ternyata mereka hari Sabat diganti hari Minggu. Nah, yang aneh lagi yang akan Pak jelaskan pada kesempatan kali ini adalah hari Sabat itu tidak boleh bekerja, tetapi mereka ternyata ngakali, membuat peraturan yang sebenarnya itu mereka bekerja. Contoh misalnya gini, mereka memang tidak bekerja di hari Sabtu, tetapi alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan itu dipasang di hari Jumat di sore hari. Nah, hasilnya
di hari Sabtunya, berarti perangkap-perangkap tersebut dengan otomatis setelah dipasang oleh pemiliknya itu bisa menangkap ikan. Artinya apa? Walaupun secara tidak langsung mereka tidak bekerja di hari Sabtu, sebenarnya mereka bekerja di hari tersebut. Karena apa? Alatnya yang dipasang di hari Jumat sore itu berjalan ya menangkap ikan di hari Sabtu. Walaupun terus kemudian mereka mengambil ikan tersebut di hari Minggunya atau hari Ahadnya. Itu kan naudzubillah minal dablaki gitu ya. Itu materi tentang Taurat. Anak-anak. Nah, oke, kita abaikan materi ini. Berarti kita yakin pernah ya Allah menurunkan kitab Taurat kepada mereka, tapi kita tidak perlu meyakininya. Maksudnya meyakininya itu mengambil ibrah pelajaran dari kitab tersebut, kecuali yang betul-betul tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, dari Al-Quran, dari hadis, pada umumnya dari ajaran agama kita, tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, tidak masalah, kita ambil sesuatu yang baik, kenapa tidak, asal itu tidak bertentangan dengan agama yang kita anut, yaitu Islam. Kemudian kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud menerima kitab namanya Zabur. Zabur itu isinya bukan syariat, anak-anak ya. Bukan syariat. Lalu syariatnya Nabi Daud apa, Pak? Kan gitu pertanyaannya. Syariatnya Nabi Daud adalah kitab Taurat. Ya, syariatnya Nabi Daud adalah kitab Taurat. Lalu isi dari kitab Daud apa, Pak? Kan begitu. Kitab Zabur isinya yang pertama tentang doa, nasihat, kemudian zikir-zikir, munajat, dan juga nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lu kok Allah Subhanahu wa taala? Iya, mereka sebenarnya menyebut Tuhan adalah Allah, sama seperti kita, cuma mereka menyelewengkan ajaran tersebut sehingga patut diganti. Jelas ya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi Isa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam ini menerima kitab Injil ya setelah Nabi Musa, Nabi Daud menerima, panjang dan seterusnya ya. Nabi Isa menerima kitab Injil, kemudian isi dari kitab Injil tersebut ternyata oleh pengikut setelahnya juga diselewengkan. Ya, aneh senengane do nyelewengke golek keuntungannya dewi ya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, apa yang diselewengkan itu? Yang pertama, kalau kalian melihat di dalam Al-Qur'an ya, disebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, sesungguhnya atau sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ini surat Al-Maidah ayat 17. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen mempercayai bahwa Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. Bukan nabi, tapi Tuhan. Nah, ini kan menyelewengkan ini. Berarti sudah keluar dari koridor akidah atau tauhid yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Terus kemudian yang kedua, mereka mengakui Tuhan itu tidak hanya satu, tapi tiga. Mereka mengatakan Tritunggal, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Bingung ra? Nak bingung rasa dipikir. Nah,
Tritunggal tersebut siapa saja? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Rohul Kudus. Nah, kayak gitu. Nah, kalau 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, kan sudah jelas itu ada bilangan. Nah, kalau sesuatu yang bisa dibilang berarti tidak tunggal. Jelas saja seperti itu kan. Nah, itu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Lalu Al-Qur'an itu bagaimana? Al-Qur'an ternyata adalah kitab Allah yang murni, ya, sampai sekarang terjaga keasliannya. Dari mana kita tahu? Yang pertama dari Al-Qur'an itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an itu tidak usah diragukan, tidak ada keraguan di dalamnya. Hampir banyak orang yang berusaha untuk memasukkan Al-Qur'an, tidak berhasil. Hampir semua orang yang berusaha untuk menyelewengkan Al-Qur'an tidak berhasil. Karena apa? Al-Qur'an dijaga oleh Allah. Lewat siapa? Yang pertama, lewat cara penurunannya. Ini sudah masuk keutamaan Al-Qur'an, ya. Jadi di pengertian tadi sudah. Terus kemudian kitab-kitab yang diturunkan sudah, nabi-nabi sudah, berarti yang kedua. Yang ketiga sekarang masuk keutamaan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu ternyata punya keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau peristiwa, ya, yang terjadi untuk menjawab atau menjelaskan kejadian-kejadian yang dialami oleh kaum muslimin pada saat Nabi Muhammad menerima kitab Al-Qur'an. Itu salah satu keuntungannya. Jadi aplikatif gitu, ya, aplikatif. Sehingga dimudahkan atau mempermudah kita untuk membaca dan menghafalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Qur'an, Nabi itu memerintahkan hanya Al-Qur'an saja yang dicatat. Sedangkan kitab yang lain, termasuk hadis yang Pak Dar maksudkan, itu enggak dicatat pada saat itu. Yang ketiga, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap bulan Ramadan Rasulullah SAW itu mendapatkan kayak semacam tes. Kalau kita ngaji Quran namanya ditashih, ya. Nah, di ujung-ujungnya nanti ada munakosah atau mutqin. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Setelah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun, ya, untuk mengulang-ulang kembali Al-Qur'an, dimurojaah kembali, dijaga. Terus kemudian kaum muslimin juga turut menjaga, menghafalkannya. Al-Qur'an diturunkan dalam bentuk bahasa Arab yang mudah dihafalkan oleh kaumnya, dan itu terbukti sampai sekarang, ya. Banyak orang yang bisa menghafalkan Al-Qur'an. Itulah keutamaan Al-Qur'an. Tidak ada satupun di dunia ini umat yang bisa menghafalkan kitabnya. Nggak ada umat yang bisa menghafal kitab Taurat, nggak ada. Nggak ada umat yang menghafalkan kitab Injil, nggak ada umat mereka yang menghafalkan kitab Zabur. Apalagi sekarang nggak jelas itu kitab-kitab tersebut. Ya, terus kemudian Al-Qur'an, ya, itu urutannya itu sudah diatur oleh Rasulullah langsung. Diatur oleh Rasulullah langsung. Jadi ayat ini setelah ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini, itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada keraguan lagi di dalam Al-Qur'an.
Jelas ya sampai di sini ya, jelas. Oke. Baik anak-anakku semuanya. Lalu ada yang tertinggal tadi, pengertian kitab sama pengertian suhuf. Pengertian kitab itu wahyu Allah ya, kumpulan wahyu Allah yang diberikan kepada nabi pilihan berupa kitab atau berupa buku, itu kitab. Lalu suhuf adalah wahyu Allah yang diberikan kepada nabi pilihan yang berupa lembaran-lembaran. Perbedaan yang kedua, kalau kitab itu lebih sempurna, kalau suhuf lebih tidak sempurna. Gitu ya. Terus kemudian kalau kitab dalam bentuk buku, kalau suhuf dalam bentuk lembaran. Nah, terus kemudian yang perlu kita dalami lagi, bahwa orang-orang yang menerima suhuf itu hanya tertentu. Nabi Idris menerima 50 kalau salah, Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf dan seterusnya. Itu ada di dalam buku kalian, nanti bisa dipelajari ya. Nabi Sis 50, Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa 10. Nah, seperti itu suhuf. Kemudian waktunya juga pemanfaatannya, penggunaan dari kitab-kitab tersebut juga terbatas. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi yang terakhir. Kita sudah membahas pengertian kitab. Yang kedua, kita sudah membahas siapa yang menerima kitab, kitabnya apa saja sudah. Yang ketiga, kita membahas keutamaan Al-Qur'an. Tadi sudah dibahas. Yang keempat adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab Allah adalah yang pertama, kita bisa mengetahui sejarah. Ya, sejarah masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Tahu. Yang kedua, dari sejarah tersebut kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jelas ya? Yang ketiga, karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah, itu menjadi patokan hidup kita, pijakan hidup kita, landasan hidup kita di dalam menjalani kehidupan ini dengan bahagia, sentosa, selamat. Yang keempat, ya, dengan beriman kepada kitab Allah, maka kita tidak akan terjerumus. Ya, tidak akan terjerumus. Jadi kita punya pedoman. Di dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian menghilangkan keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi, ya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi beriman kepada kitab menghilangkan keraguan. Yang timbul apa? Keyakinan. Nah, itu yang bisa Father sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Anak-anak bisa belajar lebih lanjut dengan buku yang sudah kalian miliki. Nah, ya, nanti silahkan buku yang sudah kalian beli bisa dibuka-buka kembali sehingga materi iman kepada kitab Allah ini nanti menjadi sempurna. Kalian bisa melihat YouTube ini ya, channel dari Pak Tohar, pembahasan tentang iman kepada kitab Allah. Habis itu nanti kalian belajar buku yang kalian dapat dari sekolah ya, dari Al-Azhar itu, terbitan Al-Azhar. Yang ketiga, jangan lupa di halaman terakhir bab tersebut, halaman 13 1 sampai 10 dikerjakan di buku tulis. Nanti kalau sudah normal akan Pak Tohar koreksi. Nah, agar kalian mendapatkan nilai tugas dari Pak Tohar, nanti akan Pak Tohar bagikan ya link Google Form. Silahkan diisi, kerjakan sebaik-baiknya sehingga tidak mengulang-ulang. Jadi cukup sekali di atas KKM itu Pak Tohar anggap sudah nilai bagus.
Tidak perlu 100, asal di atas KKM udah selesai, nggak usah dikerjakan lagi, itu udah bagus gitu ya. Jadi nanti sehabis ini supaya sekalian mempelajari materi yang kalian dapat dari bab 1 iman kepada kita Allah, sehabis itu nanti kalian kerjakan di buku kalian ya, dari buku kalian halaman 13 dikerjakan di buku tulis kalian, buku tugas atau buku catatan agama. Kemudian selanjutnya kalian kalian kerjakan soal-soal yang Pak terbuat di Google Form, nanti linknya akan Pak terbagi. Siap? Alhamdulillah. Nah, baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah membahas panjang lebar kaitannya dengan materi iman kepada kitab Allah. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.